Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi ba'atsa nabiyina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil anam wahtassahu bisyariatin samhatin mustamilatin alal hukmi wal ahkam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul quddus assalam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh afdalul anam wa misbahuz zalam wa rasulul malikul allam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabis sadatil kiram wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita lepaskan aktivitas keduniawian kita. Kita langkahkan kaki kita menuju ke suatu tempat yang dimuliakan Allah di muka bumi ini dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi merupakan kebutuhan rohaniyah kita, di satu sisi adalah kewajiban kita sebagai orang mukmin. Harapan dan doa kita, mudah-mudahan amal ibadah yang baik yang pernah kita jalankan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Kehilapan, kesalahan yang pernah kita lakukan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Ke depan mudah-mudahan lebih baik lagi dibandingkan dengan waktu-waktu yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di tengah duka cita kita, sama-sama kita menyaksikan kebrutalan yang sangat biadab oleh musuh Allah Subhanahu wa taala yang sudah tidak lagi menghiraukan hak-hak sebagai manusia. Ia begitu rela melakukan apa saja yang berdasarkan hawa nafsunya. Ini semuanya kita saksikan bagaimanakah kebiadaban Zionis Israel terhadap saudara kita yang ditindas sedemikian rupa. Tidak puas, ia menindas dengan cara yang biasa mereka lakukan. Sekarang mereka tindak dan melaksanakan suatu kebiadaban yang luar biasa. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sangat kita sayangkan orang yang berjuang, saudara kita yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk merebut kembali tanah airnya dan untuk mendapatkan kemerdekaan yang ia kekang oleh Israel, namun ia dianggap teroris. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, putar balik fakta yang sangat kita saksikan dan sangat kita sesalkan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, harapan dan doa kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat saudara kita seperti itu, maka kita bagi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu merasakan pedihnya yang sangat luar biasa. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tidak ada daya upaya kekuatan, maka sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan saudara kita di Palestina kekuatan iman, kekuatan segala aspek kehidupannya, sehingga bisa memperjuangkan tanah airnya merebut kembali kemerdekaan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Di samping itu kita sudah lewat dari bulan Rabiul Awal, namun masih pula banyak saudara kita yang memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi kita yang sering mendengar ceramah bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perjuangannya dan bagaimanakah keprihatinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagi kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan ini adalah bagi kita terinspirasi, mempunyai motivasi sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan manusia biasa. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemimpin dunia dan akhirat. Kita sebagai umatnya mengharapkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk kekuatan kita, untuk pegangan kita, untuk lebih cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari sama-sama kita dengarkan bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ayat tersebut berbunyi bismillahirrahmanirrahim. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berkata, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar, mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat ini menjelaskan bagaimanakah ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salam beserta Ismail selesai merenovasi Ka'bah. Namun hal ini pula bagaimanakah, yaitu doanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, diabadikan di dalam Al-Qur'an selanjutnya, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melaksanakan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubah, maha penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu salah satu doa daripada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Namun Nabiullah Ibrahim alaihi salam masih bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya, Rabbana wab'as fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Rabb kami, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan mensucikan mereka, sesungguhnya Engkau yang maha perkasa, maha bijaksana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah ayat yang menjelaskan bagaimanakah Nabiullah Ibrahim alaihi salam selesai merenovasi Ka'bah, bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengutus salah seorang rasul dari bangsa Arab sendiri. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita melihat dari doa Nabiullah Ibrahim alaihi salam dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaraknya sangat-sangat jauh, ribuan tahun. Doa Nabiullah Ibrahim alaihi salam dipanjatkan sedemikian rupa mengharapkan
agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul dari bangsa Arab sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal ini pula kita dapatkan di dalam ayat yang lain yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad atau Muhammad. Surat As-Saff ayat 6. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah Nabi Isa alaihi salam ketika berhadapan dengan umatnya yaitu Bani Israel, yang pada saat itu umatnya dari Bani Israel mengharapkan bahwasanya Nabi Isa alaihi salam adalah penutup dari para nabi. Namun dengan ayat ini Nabi Isa alaihi salam menjelaskan bahwasanya akan datang sesudah Nabi Isa alaihi salam seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam ayat tadi bahwasanya Nabi Isa alaihi salam mempercayai kitab sebelumnya yaitu kitab Taurat. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, padahal Nabi Isa alaihi salam yaitu diturunkan yaitu kitab yang kita sebut dengan Injil. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini Nabi Isa alaihi salam menandaskan bahwasanya ia mempercayai apa yang ada di dalam kitab Taurat tersebut. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Isa alaihi salam membenarkan apa yang ada di dalam kitab Taurat dan apa yang ada di dalam kitab Injil, bahwa sesungguhnya akan datang utusan yang terakhir dari Rasul, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita perhatikan bahwasanya jarak antara Nabi Isa alaihi salam dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari 600 tahun. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum lahir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum dijumpai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum diketahui. Namun namanya sudah tertera di dalam kitab-kitab Allah sebelumnya. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah kebesaran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam ayat yang saya bukakan tadi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nama Ahmad. Namun di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innali asma'an ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-mahi allazi yamhullahu al-kubra allazi yamhullahu bihil kubra wa ana al-hasirul allazi yuhsarun nasu ala qadami wa ana al-aqibu, yang artinya sesungguhnya aku mempunyai nama-nama, saya Muhammad, saya Ahmad, saya adalah Al-Mahi, penghapus yang dengannya Allah menghapus kekufuran, dan aku adalah Al-Hasir, pengumpul di mana umat manusia akan dikumpulkan di hadapan kedua kakiku, dan aku adalah Al-Aqib, penutup. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah nama-nama Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu indah. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah kita mengetahui bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada saat yang sedemikian rupa, sangat krusial. Oleh karena itu bagi kita sekarang,
ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan yang sangat-sangat genting, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang sedemikian rupa. Dan bahkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang tidak mengenal waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengenal tempat. Selus mengembangkan apa yang menjadikan kewajibannya sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekarang bagi kita, yaitu umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengharapkan syafaatnya, yang mengharapkan kecintaannya, maka tentunya tidak lain adalah sekarang kita mengikuti apa yang dicontohkan, apa yang diwariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam sebuah ayat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya sudah dijelaskan dan tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil. Allazi yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyya allazi yajiduna maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Yang artinya di sini bahwasanya diperintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ummi, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya sudah termaktub di dalam Taurat dan kitab Injil. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah sebagai penguat untuk kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah contoh teladan untuk kita semuanya. Oleh karena itu dalam sebuah kitab dikatakan bahwasanya iz la dalila ala tariqi ilal ilahi illa mutabatur rasulil mukmila. Tidak ada petunjuk untuk mencapai keridhaan ilahi kecuali dengan mengikuti segala langkah Rasul yang sempurna. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perintah yang begitu gamblang untuk kita mengikuti, mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Maka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita umatnya yang selalu mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauhkan apa yang dilarang dan tidak dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyaku na'budu wa iyyaku nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahullahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa salazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wardallahu ma'an arba'atil khulafa'ir rasidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsmana wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'akum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minkum wal amwat. Allahumma arzuqna hubba nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nuhibbu man yuhibbu. Allahumma arzuqna fid dunya ziyaratah wa fil akhirati syafa'atah wa la tahrimna fil jinani ru'yatah. Allahumma habibna ila habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam safi'il ummah.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yazkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.